Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mana nih suaranya selamat hari Minggu? Sekali lagi selamat hari Minggu adik-adik. Kita bersyukur ya hari ini, pagi hari ini kita masih bisa dikumpulkan di tempat kita masing-masing dengan keadaan yang sehat semua kan ya? Gak ada yang sakit-sakit kan? Nah, untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Siapa yang di sini sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Coba angkat tangannya yang udah siap memuji nama Tuhan. Oke. Nah, siapa yang tadi pagi begitu bangun tidur langsung berdoa? Siapa di sini yang begitu bangun tidur langsung berdoa? Boleh angkat tangannya? Wah, ada yang udah berdoa, ada yang ternyata belum berdoa. Kalau kita kan anak Tuhan ya adik-adik ya. Jadi anak Tuhan itu pagi-pagi begitu bangun tidur harus berdoa sama Tuhan, mengucap syukur buat hari yang baru yang sudah Tuhan berikan. Nah, pagi hari ini adik-adik kakak mau nanya dulu, ada yang tahu monyet nggak ya? Ada yang tahu cacing? Cacing? Kalau burung tahu nggak burung? Nah, adik-adik, hari ini kita ibadahnya di tempat masing-masing, di rumah kita masing-masing. Nah, tapi walaupun kita di rumah kita masing-masing, tetap kita berada dalam satu gereja. Seperti tadi, monyet itu ada di atas pohon kan rumahnya. Kalau cacing, rumahnya di dalam tanah. Kalau burung, dia rumahnya di dalam sangkar. Tapi kalau anak Tuhan seperti kita, rumah kita adalah di dalam gereja. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Anak Monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Ayo dong, sambil senyum. Semuanya kita mau berpuji Tuhan, kita mau berbahagia. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang mangu, itu pencuri. Kri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Oke, tepuk tangannya semua. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sama-sama kita lipat tangannya. Gimana caranya berdoa? Kita lipat tangannya, tutup mata kita tundukkan kepala kita. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk ibadah online. Tuhan yang berkati agar hari ini kami bisa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, amin. Amin semuanya adik-adik. Sekarang sepertinya nih adik-adik, pagi hari ini Tuhan bukan cuman mau melihat adik-adik tapi juga mau mendengar nih. Tuhan mau mendengar suara adik-adik. Dia mau adik-adik menjawab setiap kali Tuhan Yesus memanggil. Yuk sama-sama kita nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Oke? Siap ya semua ya. Oke, bangkit berdiri, kita nyanyi lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu.
lagi adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, giranglah sambil senyum. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh girang. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, tepuk tangannya semuanya, hebat, luar biasa. Tuhan Yesus ternyata sangat sayang dan cinta sama kita, makanya kita harus tetap sukacita. Walaupun ada yang mungkin sedang bosan ya adik-adik ya, bosan di rumah terus, tapi kita tetap harus bersukacita karena Tuhan Yesus benar-benar sayang sama kita. Dikasih waktu luang lebih, waktu main game lebih loh adik-adik, tapi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa mengerjakan tugas masing-masing. Oke, sip ya, sip. Oke, kita hari ini akan lanjut lagi. Kita mau nyanyi lagi, kita mau puji Tuhan lagi sambil bangkit berdiri nih. Kita mau olahraga, kita mau lihat lagi betapa besarnya kasih Tuhan lewat sebuah lagu, yaitu Setinggi-tingginya Langit. Udah siap ya? Bangkit berdiri ya. Kita mau loncat-loncat nih sekarang. Ayo kita nyanyi sama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Lebih tinggi lagi suaranya, lebih tinggi lagi lompatnya. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, tepuk tangan semuanya untuk kita semua. Yeay. Adik-adik, sesaat lagi kita mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Cikgu Mima. Nah, sekarang kita mau duduk yang tenang karena sebentar lagi akan mendengarkan cerita. Jadi siapkan telinganya baik-baik, duduk baik-baik, duduk yang rapih ya. Oke, sekarang adik-adik kita mau sama-sama duduk yang rapih. Kita mau masuk kepada firman Tuhan. Kita bernyanyi, Ku Masuk ke Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus.
sekarang kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup mata, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini Tuhan selalu menyertai kami. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh kami dengar dengan baik dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik. Nah sekarang siapa di sini yang Alkitabnya sudah siap? Angkat tangannya. Wah, ternyata ada yang belum nih. Ada yang belum siap Alkitabnya. Nah, kakak kasih waktu 5 detik untuk adik-adik ambil dulu Alkitabnya. Oke, mari bantu kakak berhitung ya. Kita sambil nunggu teman-teman kita. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11. Semua sudah dapat? Kakak tunggu ya. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11 dengan perikop kebangkitan Kristus. Sudah dapat semua ya? Oke, sip. Nah, kakak akan bacakan untuk kita semua. Tolong adik-adik dengarkan ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11 dengan perikop kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Oke adik-adik. Nah, tema kita pada hari ini adalah aku percaya Yesus bangkit. Oke, kita ucapkan sekali lagi dengan menggunakan gerakan ya. Ikuti gerakan kakak. Aku percaya Yesus bangkit. Oke, kita ulang lagi ya. Aku percaya Yesus bangkit. Yeay. Jadi tema kita hari ini adalah apa tadi? Iya, betul sekali. Aku percaya Yesus bangkit. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Loh, kak, kan
kan sudah pernah kita bahas pada saat Paskah. Iya, betul sekali adik-adik, kita sudah pernah bahas ini pada saat Paskah. Nah, tapi hari ini kakak mau kita lebih mengerti lagi hal terpenting dari pemberitaan para rasul mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah bukti nyata kemenangan atas maut, di mana merekalah saksi hidup dari kebangkitan tersebut. Iya, jadi itu yang akan yang akan kakak ceritakan pada hari ini. Nah, adik-adik, pada saat itu banyak sekali orang yang tidak percaya bahwasannya Tuhan Yesus telah bangkit, adik-adik. Nah, jadi setelah kematian Tuhan Yesus pada hari keberapa? Tuhan Yesus bangkit pada hari keberapa? Iya, jadi setelah kematian Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Oke, nah di sini Tuhan mulai menampakkan dirinya. Adik-adik tahu nggak dengan siapa aja Tuhan Yesus menampakkan dirinya? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Karena kita baru saja membahas saat Paskah kemarin ya, pasti adik-adik semua masih ingat ya. Oke, jadi pertama kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada siapa? Iya, kepada Maria Magdalena. Pertama kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Nah, jadi adik-adik ceritanya pada saat itu Maria Magdalena ke kubur Tuhan Yesus. Nah, Maria Magdalena terkejut dan dia menangis. Kenapa? Adik-adik tahu nggak kenapa Maria Magdalena terkejut dan menangis? Adik tahu? Iya, betul sekali. Karena kubur Yesus kosong, tidak ada lagi mayat Tuhan Yesus di kubur tersebut. Nah, jadi si Maria ini merasa sedih. Iya, betul sekali. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria, dan adik-adik tahu nggak, Maria Magdalena yang tadinya sedih menjadi apa? Menjadi terkejut. Dia menjadi terkejut dan dia menjadi gembira. Kenapa Maria Magdalena gembira? Betul sekali, karena Maria Magdalena tahu bahwa yang dia lihat adalah Yesus Kristus. Iya, betul sekali adik-adik. Jadi dia sangat bahagia, dia sangat gembira. Maka dari itu dia juga memberitahu kepada murid lainnya bahwasanya Yesus telah bangkit. Tapi adik-adik tahu nggak, ternyata murid yang lain tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Ada yang tahu? Iya, karena murid-murid masih dalam kesedihan karena mereka kehilangan sang guru ya, yaitu Yesus Kristus. Oke, dan yang kedua, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada perempuan yang datang ke makam Yesus saat itu ya. Dan kemudian Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada dua orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Ya, jadi pada saat itu dua orang murid ini sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, awalnya kedua orang murid ini dia tidak melihat dengan jelas gitu. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus menghampiri mereka dan mereka pun percaya bahwasanya itu adalah Yesus, dan mereka amat sangat gembira ya adik-adik ya. Dan mereka juga pergi untuk mengabarkan kepada murid yang lainnya bahwasanya Yesus telah bangkit. Nah, kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada Simon. Ya, betul sekali. Nah, lalu Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada semua muridnya. Nah, adik-adik tahu nggak, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya, murid-murid terkejut dan takut. Kenapa murid-murid terkejut dan takut? Ada yang tahu? Iya, karena murid-murid mengira bahwa mereka itu melihat hantu. Ya, murid-murid takut karena mengira melihat hantu. Padahal yang datang itu adalah siapa adik-adik? Iya, yang datang adalah Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak, sebenarnya Tuhan Yesus sedih. Kenapa Tuhan Yesus sedih? Karena murid-murid awalnya tadi tidak percaya. Tapi Tuhan Yesus datang dan menampakkan dirinya. Dan Tuhan
Tuhan Yesus memperlihatkan luka yang ada di telapak tangannya. Tuhan Yesus ya, yang bekas paku di kayu salib ya, Tuhan juga menunjukkan luka-luka yang ada di badannya. Nah, seketika itu semua murid Tuhan Yesus menjadi percaya pada saat itu ya. Mereka sangat senang karena ternyata sang guru telah bangkit dari kematian. Oke, nah tidak hanya dengan murid-muridnya pada saat itu, Thomas mendengar cerita dari para murid yang lainnya ya. Nah, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, adik-adik, tetapi di situ Thomas belum percaya. Akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada Thomas dan Tuhan memperlihatkan tanda paku yang ada di tangannya, dan Thomas akhirnya percaya bahwasanya Yesus telah bangkit. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga menampakkan diri di mana? Selanjutnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid di Danau Tiberias. Betul sekali. Nah, kemudian setelah itu Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Iya, betul sekali adik-adik. Wah, banyak sekali ya, 500 itu. Ada yang bisa hitung nggak 1 sampai 500? Wah, bisa-bisa sampai besok nih kalau kita hitung ya. Iya. Nah, berikutnya Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Yakobus. Oke. Nah, setelah itu Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada semua rasul. Iya, jadi itulah kisah tentang Tuhan Yesus menampakkan dirinya ya setelah kematiannya. Nah, jadi adik-adik, yang perlu kita pelajari dari bacaan Alkitab kita pada hari ini, kisah tentang Yesus Kristus ini, kita harus percaya bahwasannya Tuhan Yesus telah bangkit. Betul. Karena kenapa kita harus percaya? Karena sudah tertulis di dalam Alkitab. Semua tentang firman Tuhan, semua tertulis di Alkitab. Begitu juga tentang kebangkitan Tuhan, semua ada tertulis di Alkitab. Untuk itu, adik-adik juga harus rajin membaca Alkitab supaya adik-adik beroleh pengetahuan mengenai cerita tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, dan yang paling penting, ketika kebangkitan Tuhan Yesus, maka dunia ini juga beroleh keselamatan. Betul sekali. Nah, kita juga mendapatkan kesempatan untuk hidup. Kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi saksi bagi Yesus. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik mau nggak menjadi saksi bagi Yesus? Oke, hebat sekali ya, semuanya mau menjadi saksi bagi Yesus. Nah, coba kita katakan kepada kakak atau abang atau adik kita yang ada di sebelah kita katakan, aku percaya Yesus bangkit. Kakak hitung 1 sampai 3 ya, sama-sama kita katakan. 1, 2, 3. Aku percaya Yesus bangkit. Sekali lagi kepada orang tua kita, kakak mau dengar. 1, 2, 3. Oke, pintar. Tepuk tangan dong. Oke, pintar semua ya, anak balita dan anak kecil. Nah, itulah tadi cerita tentang firman Tuhan, walaupun singkat, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik boleh pakaikan dalam kehidupan adik-adik semua ya. Oke, nah saat ini kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Untuk itu, letakkan dulu Alkitabnya, lipat tangannya, tutup matanya. Oke, kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh mendengar firman-Mu. Ya Bapa, walaupun hanya singkat, tapi kami yakin dan percaya melalui firman-Mu ini kami boleh lebih lagi diberkati. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami agar kami dapat memaknai tentang kebangkitan-Mu ini dalam perbuatan-perbuatan kami yang seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, oke adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan. Oke, nah untuk itu kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Persembahan
kita. Baik, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kami. Kiranya Tuhan kuduskan dan terimalah persembahan kami. Ajar kami juga Tuhan untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Orang tua kami masih dalam keadaan sehat selalu ya Tuhan hingga saat ini. Lindungilah orang tua kami dalam melaksanakan pekerjaan mereka, dan berilah mereka rezeki, dan hindarkanlah orang tua kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kami juga mau berdoa untuk seluruh anak KKR. Lindungilah adik-adik kami dimanapun mereka berada. Berilah kesehatan dan semangat dalam melaksanakan aktivitas mereka. Kami rindu ya Tuhan, kami ingin bertatap muka. Kami yakin dan percaya bahwa pandemik ini akan segera berakhir, sehingga kami semua bisa bertemu teman-teman kami dan saudara-saudara kami. Ya Bapa, kami juga berdoa terkhusus memohon kepadamu, berikanlah keselamatan dan kesembuhan bagi para penderita COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di dalam rumah. Lindungilah mereka dan berilah mereka kesembuhan, serta berikanlah berkat, damai sejahtera dan sukacita serta kekuatan bagi semua jajaran para medis yang bertugas merawat dan mengobati pasien COVID-19. Ya Bapak, kami juga tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami, terkhusus untuk pemerintahan Indonesia. Tuhan berikanlah hikmat kebijaksanaan agar kiranya pemerintahan kami ini mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada di tanah air kami ini. Ya Bapak, inilah doa kami ya Tuhan yang kami tutup dalam doa Bapa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Ingat selalu adik-adik untuk jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.